Ya, kita akan tutup dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa sekali lagi di dalam kehidupan pernikahan nggak ada sesuatu yang sempurna, betul nggak ya? Buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal 13. Kita lihat konteks firman Tuhan yang benar di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan ia tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris versi NIV version of the Bible dikatakan ayat 8 adalah love never fails. Pada waktu seseorang akhirnya memutuskan untuk menikah, tentunya ada sesuatu yang terjadi, yaitu realitas. Saya pernah katakan seperti ini bahwa pernikahan itu adalah sesuatu institusi yang sangat luar biasa. Di mana tadi saya katakan bahwa biasanya kita tahu bahwa di dalam otak manusia 365 hari sehari itu selalu berjalan. Bahkan pada waktu kita tidur pun otak kita nggak pernah berhenti. Dibuktikan dengan apa? Yaitu bahwa pada waktu kita bermimpi, ya, mimpi itu kadang-kadang kelihatan real banget. Padahal itu cuma terjadi adalah suatu proyeksi yang kemudian disinarkan kepada mata kita, dan kemudian itu sepertinya seakan-akan real banget. Jadi otak kita nggak pernah berhenti, tetapi pada waktu detik di mana orang itu fall in love atau jatuh cinta, otak kita berhenti. Yang istilahnya jelek kelihatannya bagus. Bahkan ada orang ngomong tai kucing rasa coklat. Betul nggak? Setuju nggak dengan itu? Setuju? Siapa yang setuju? Ada yang setuju nggak? Andre mungkin pernah merasakan tai kucing rasa coklat. Jangan pernah percaya bahwa tai kucing rasa coklat, ya. Saya juga nggak setuju kalau tai kucing rasa coklat. Tetapi ada satu hal yang terjadi dalam pernikahan, bahwa orang yang matanya buta itu dicelikkan pada waktu menikah, ya. Tiba-tiba jeleknya, boroknya pada waktu pacaran, semuanya tampak sempurna. Sama seperti beberapa handphone Anda yang punya fitur namanya beauty, ya. Kemudian pada waktu ketemu sosok orang aslinya, loh, mukanya kok bopeng gitu. Kalau dilihat di Instagram kok nggak ada bopengnya gitu ya. Jadi filternya berlayer-layer. Apalagi kalau Anda lihat Instagram dari seorang Mua. Tahu Mua nggak? Makeup artist. Dilihat before and afternya. Wah, itu menakutkan banget gitu. Ya, beberapa orang, wow, kita nggak usah komentar lagi deh. Jadi tampaknya kalau kita berbicara masalah kasih atau cinta, ini nggak akan pernah berakhir. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8a, ini satu hal yang perlu setiap daripada kita pelajari, bahwa ini adalah barometer. Katakan barometer. Bahwa ada cinta yang daripada surga adalah seperti ini. Nah, namun sekali lagi kita mesti tahu bahwa kita ini hidup dalam satu dunia yang sudah jatuh dalam dosa, terpolusikan oleh segala macam sesuatu hal, termasuk egoisme kita, kejahatan manusia, dan cara berpikir yang salah, kebudayaan-kebudayaan dari dua keluarga yang berbeda, ya. Nggak usah ngomong warna kulit yang berbeda, nggak usah ngomong dari yang satu East dan West. Dari suku yang sama, dilahirkan dan dibesarkan dari gang yang sama, menikah itu ribut. Betul nggak? Ya, jadi istilahnya nggak mungkin tidak ada keributan di dalam satu hubungan atau rumah tangga. Dalam konteksnya terutama pernikahan. Tetapi kita percaya bahwa pada waktu kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti gagal. Karena upaya manusiawi kita sangat terbatas. Umur kita terbatas, waktu kita sehari cuma 24 jam. Tetapi ada effort atau usaha daripada surga yang sempurna. Dan itu sudah dibuktikan loh. Dibuktikan dengan apa? Bahwa Tuhan Yesus selalu menerima kita apa adanya. Tidak peduli berapa kali saudara dan saya jatuh dalam dosa, selama kita berpaling kembali kepada Dia, tangan Tuhan terbuka. Tangan Tuhan itu terbuka dan selalu menerima kita kembali. Love from heaven never fails. Amen. Ada amin nggak? Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ini parameter yang tertinggi, ini barometer supaya kita bisa mencocokkan diri kita. Karena apa? Kita lihat slide yang kelima sekarang. Tujuan Tuhan bagi keluarga. Kalau kita berbicara bahwa ada tujuan Tuhan. Narasumber malam ini berbicara tentang visi. Saya setuju sekali, temukan purpose, temukan misi, temukan visi di dalam sebuah pernikahan kalian. Sehingga di masa-masa genting, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang membingungkan,
pada waktu kita kembali melihat daripada rambu-rambu dasar, undang-undang dasar kenapa kalian menikah, maka ini akan memperkuat kehidupan pernikahan kalian kembali. Ada amin nggak? Nah, kita lihat bahwa tujuan Tuhan bagi keluarga di zaman akhir, ini yang pertama adalah fellowship dan kebersamaan. Puji Tuhan malam ini kita bisa bertemu di Storehouse, betul ya? Kita bisa saling menguatkan, mendengarkan dua pasang suami istri yang luar biasa ini, belajar daripada kisah kehidupan mereka. Kita menjadi diingatkan kembali betapa pernikahan kita itu manusia itu rapuh, tetapi bersama dengan Tuhan yang tidak rapuh, kita akan dikuatkan kembali. Ada restorasi, ada harapan untuk restorasi. Makanya kita perlu fellowship dan kebersamaan. Kita perlu suami dan istri yang saling menguatkan. Kemudian yang kedua, kita menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang fungsional. Kata-kata dari narasumber mengatakan bahwa strong from home. Ini bagus banget. Mari pemirsa sekalian, go back to your home. Kembali kepada rumah tangga Anda. Ya, Anda percuma Anda hebat di luar, tetapi di rumah Anda tidak mendapati ada istrimu nggak lagi peduli, suamimu nggak lagi peduli, anak-anakmu nggak lagi istilahnya mengindahkan dengan rasa sayang memanggil papa atau mama, tetapi hanya karena itu adalah jabatan saja. Apa artinya? Pemirsa sekalian, suatu kali kelak pada waktu Anda sudah tua, saya sudah tua, anak-anak kita udah besar, apa yang akan menjadi keputusan mereka? Apa yang akan Anda dapati pada waktu Anda pulang ke rumah? Apakah akan mendapati masih ada cinta di sana? Atau kuburan? Keputusan ada di tangan Anda. Kemudian yang ketiga, tentunya tujuan daripada Tuhan menciptakan keluarga. Ingat baik-baik, pernikahan adalah idenya Tuhan. Mari kita katakan, pernikahan adalah idenya Tuhan. Pernikahan bukan ide Anda pada waktu Anda memutuskan untuk menikah, tetapi Tuhan mempertemukan dengan cara yang luar biasa. Apakah Anda percaya jodoh ataupun tidak percaya dengan jodoh, ini bukan masalah lagi. Kita nggak perlu perdebatkan itu. Tetapi pernikahan adalah masalah iman, di mana Anda mencoba berjalan dengan iman, dengan harap dan dengan kasih, dan kemudian ternyata di sana Tuhan pakai keluarga kita yang tidak sempurna untuk menjadi wakil, face front daripada kerajaan surga di muka bumi ini. Sehingga orang-orang di dunia dapat melihat bahwa ada satu harapan. Dunia sedang hancur, dunia sedang kehilangan arah, tetapi surga itu tahu arah yang benar. Kemudian yang keempat, melindungi kita masing-masing daripada dosa, seksualitas. Pemirsa sekalian, tentunya tidak ada satupun orang yang imun daripada dosa. Bertumbuh kembang di zaman abad 21 itu nggak mudah. Betul nggak, pemirsa sekalian ya? Kadang-kadang bangun tidur, kita lihat sosial media kita, kemudian kita dapati ada postingan-postingan yang nggak pengen kita lihat, tapi kemudian muncul. Nah, ini dihadapi oleh semua orang, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak kita. Nah, waktunya sekarang untuk kita ingat kembali bahwa tujuan daripada keluarga adalah melindungi kita daripada dosa. Dosa itu real. Dosa itu menjatuhkan, dosa itu meretakkan. Makanya sekarang tujuan Tuhan adalah memulihkan. Saudara, pemirsa sekalian, mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan pencipta semesta alam, Dia mengasihi kita. Ada harapan. Saya ucapkan sekali lagi, dalam pernikahan Anda ada harapan. Pada waktu Anda percaya, Anda tidak give up. Don't give up, jangan menyerah. Selama Anda tidak menyerah, memang benar ada langkah-langkah konkret yang harus diambil. Ada tabiat-tabiat buruk yang harus ditinggalkan. Kita harus berkaca kepada firman Tuhan. Kita harus izinkan ada mentor-mentor atau pengajar-pengajar firman Tuhan yang mau menegur kita, yang boleh menegur kehidupan kita, supaya kita bisa bangkit daripada keterpurukan kita. Kemudian upayakan untuk diri kita berubah. Dan ini yang penting. Pada waktu ada pasangan kehidupan kita, mereka menunjukkan ada indikasi perubahan, puji mereka. Jangan katakan, model kayak kamu aja berubah, kamu pura-pura. Jadi jangan lagi mengeluarkan kata-kata yang setajam silet atau setajam samurai. Tetapi ucapkan kata-kata yang membangun. Puji mereka, wow luar biasa, saya melihat kamu berubah, saya senang sekali. Walaupun perubahan itu kecil, tetapi pada waktu dilakukan dengan tulus, dan kemudian diberikan pujian yang luar biasa, ada afirmasi. Saya percaya bahwa perubahan yang sepertinya tidak mungkin bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun hal yang mustahil. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian, Anda diberkati? Saya diberkati dengan episode ini dan saya percaya bahwa siapapun daripada kita bisa belajar. Katakan malam ini saya belajar. Malam ini saya belajar. Katakan kita belajar bersama-sama. Katakan, saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan tidak ada yang Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan hanya bersama dengan Engkau
kasih-Mu nggak pernah gagal. Dan kasih yang nggak pernah gagal Engkau sudah tunjukkan kepada kami. Dan kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini untuk setiap pemirsa Good News Program. Mereka yang lagi menangis, menjerit, mereka tidak tahu arah, mereka lost, kehilangan harapan bahkan. Tuhan, satu kali lagi biarlah ada satu sekelumit harapan, sinar pengharapan itu akan kembali bersinar. Biarlah Tuhan ada perubahan yang nyata terjadi. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami memberkati setiap pemirsa dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Masalah sebesar gunung apapun, biarlah Tuhan ada keberanian untuk mereka berkata, hai gunung batu terangkat dan tercampaklah ke laut. Dan pernikahanku akan dipulihkan, hubunganku yang benar akan dipulihkan. Aku memberkati hidup kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga setiap daripada pemirsa sekalian yang ada di Storehouse, biarlah berkat Tuhan tercurah. Angkat tangan kalian. Kasih setia Tuhan itu gak pernah padam, gak pernah putus. Kami percaya Tuhan malam ini kami diberkati. Terima kasih untuk setiap narasumber yang sudah datang. Terima kasih untuk pemirsa-pemirsa yang ada di tempat ini. Kasih setiamu mengalir dengan luar biasa. Kau melepaskan berkat perkenanan di dalam nama Bapa melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dalam Roh Kudus-Nya menaungi, menyayangi, memulihkan, memberkati, menanggung kehidupan kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin.